Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Ibu akan membahas cara menuliskan tugas akhir yang baik dan benar, dan juga tutorial penggunaan Mendeley sebagai aplikasi reference manager. Nah, di dalam tugas akhir, salah satu bagian yang penting adalah abstrak. Kenapa? Karena dari abstrak ini kita dapat mengetahui isi dari tugas akhir tersebut. Nah, apa aja sih yang harus ada di dalam abstrak? Abstrak memuat apa masalah yang diangkat, mengapa masalah tersebut diangkat, kemudian apa yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa tujuannya, bagaimana metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, bagaimana hasilnya setelah metode diterapkan, apa kesimpulan dari semua yang telah dikerjakan, dan apa pengembangan yang bisa dikerjakan untuk tugas akhir berikutnya. Nah, di sini ada contoh abstrak, bisa dilihat di bagian awal abstrak kita membahas latar belakang masalah. Kemudian di kalimat berikutnya kita membahas tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya kita membahas metode tugas akhir yang digunakan dan cara menyelesaikannya. Lalu dibahas hasil akhir setelah metode tersebut diimplementasikan. Nah, terakhir saran untuk tugas akhir berikutnya. Kata kunci sendiri dituliskan berdasarkan metode, topik atau subjek, bahasa pemrograman jika menggunakan bahasa pemrograman, kemudian alat atau komponen, serta objek dari tugas akhir tersebut. Semuanya dituliskan menggunakan urutan berdasarkan alfabet A sampai Z. Selanjutnya, apa yang harus ada di dalam bab 1 pendahuluan? Di dalam latar belakang, kita akan menjelaskan objek penelitian dan masalah tugas akhir. Kemudian metode-metode yang ada pada penelitian sebelumnya, kelebihan dan kelemahan metode yang ada, solusi perbaikan metode atau pengembangan metode, dan rangkuman tujuan tugas akhir. Apa gunanya kita membahas kelebihan dan kelemahan metode yang ada? Jadi dari pembahasan kelebihan dan kelemahan metode yang ada itu dapat menunjukkan pentingnya tugas akhir dengan metode yang kalian tawarkan untuk dikerjakan. Nah, untuk mudahnya dalam membuat latar belakang masalah tugas akhir, Anda dapat memberikan pertanyaan mengapa dari judul tugas akhir Anda. Nah, di sini ada contoh. Judul tugas akhir perangkat presensi otomatis pegawai Balai Desa Pedasong dengan pengenalan wajah dan deteksi suhu tubuh. Maka pertanyaan awalnya adalah mengapa presensi yang merupakan objek tugas akhir, mengapa otomatis yang merupakan masalah tugas akhir, mengapa pengenalan wajah yang merupakan core penelitian yang akan dibuat beserta metode pada penelitian sebelumnya, dan mengapa deteksi suhu tubuh, yaitu merupakan perbaikan atau pengembangan metode sebelumnya. Untuk mudahnya kita lihat pada contoh berikut. Pada contoh tugas akhir dengan judul perangkat presensi otomatis pegawai Balai Desa Pedasong dengan pengenalan wajah dan deteksi suhu tubuh, dijelaskan dalam latar belakang mengapa presensi. Nah, di sini dijelaskan bahwa presensi merupakan salah satu indikator kinerja pegawai baik PNS maupun non-PNS, dan di sini disertakan fakta yang tertuang dalam PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Nah, di sini kita berikan sitasi yang nanti sitasinya merujuk ke dalam sebuah artikel yang ada di dalam daftar pustaka. Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai pendataan presensi. Nah, dari satu paragraf awal ini terlihat bahwa ini adalah objek dari penelitian. Selanjutnya dijelaskan masalah penelitian. Masalah penelitian di sini adalah karena kondisi pandemi COVID, maka tentu dalam presensi harus diperhatikan tata caranya agar menghindari terjadinya penularan COVID-19. Selanjutnya, setelah objek dan masalah penelitian, dijelaskan mengapa perlu deteksi suhu tubuh dan mengapa harus otomatis. Nah, berangkat dari hal-hal tadi, kita merujuk ke referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian yang serupa
yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, di sini membahas penelitian yang telah dilakukan oleh Vita DKK, di mana di penelitian yang dijelaskan oleh saudari Vita DKK ini juga membahas tentang presensi otomatis. Namun metode yang digunakan berbeda. Jika yang ditawarkan dari judul tadi adalah dengan menggunakan face recognition, maka di sini yang digunakan adalah metode fingerprint. Nah, di sini dijelaskan kelemahannya adalah ketika masih menggunakan fingerprint di saat pandemi COVID ini, maka itu beresiko terjadinya penularan. Nah, ini dijadikan sebagai kelemahan dari metode yang ada di penelitian sebelumnya. Selanjutnya diambil lagi referensi dari Husnibus DKK. Di sini menjelaskan penggunaan pengenalan wajah untuk sistem penguncian rumah. Nah, jadi masalahnya berbeda. Kalau di sini latar belakangnya sebenarnya untuk tugas akhir, namun di sini untuk sistem penguncian rumah. Tapi kita akan menggunakan metode yang sama, yaitu pengenalan wajah. Nah, jadi di sini kita menjelaskan kelebihan dari pengenalan wajah. Nah, itu menjelaskan metode-metode yang ada pada penelitian sebelumnya. Pada paragraf terakhir kita merangkum tujuan tugas akhir kita. Nah, di sini disebutkan bahwa yang akan dibuat adalah perangkat presensi otomatis pegawai Balai Desa Pedasong dengan pengenalan wajah dan deteksi suhu tubuh. Nah, selanjutnya dalam rumusan masalah dan tujuan tugas akhir dijelaskan bahwa rumusan masalah di sini berangkat dari pertanyaan dari masalah dan tujuan adalah jawaban dari solusi. Nah, berangkat dari judul tadi, rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana mencegah penularan COVID-19 ketika pegawai Balai Desa Pedasong mengisi presensi. Bagaimana cara mengenali wajah pegawai Balai Desa Pedasong, bagaimana cara mendeteksi suhu pegawai Balai Desa Pedasong, dan apakah presensi Balai Desa Pedasong dapat didigitalisasi. Nah, tujuannya sebenarnya untuk tingkat tugas akhir yang dilaksanakan oleh mahasiswa Diploma 3 dapat menuliskan satu tujuan umum. Namun jika Anda sudah mengetahui tujuan spesifik terkait metode, maka dapat dituliskan tujuan spesifiknya tersebut. Nah, di sini tujuannya yang pertama membuat perangkat presensi dengan pengenalan wajah dan deteksi suhu tubuh. Ini menjawab rumusan masalah yang pertama tadi. Kemudian tujuan spesifik selanjutnya terkait dengan metode. Yang pertama menerapkan metode Harcascade Classifier untuk pengenalan wajah, dan yang kedua menggunakan infrared termometer untuk deteksi suhu pegawai Balai Desa Pedasong. Nah, yang terakhir tujuannya adalah membuat database presensi berdasarkan rumusan masalah terakhir. Oke, selanjutnya untuk manfaat tugas akhir, fokusnya adalah kita membahasakan apa sih impact setelah tugas akhir tersebut diimplementasikan. Nah, yang pertama di sini adalah mencegah penularan COVID-19 di lingkungan pegawai Balai Desa Pedasong, kemudian membuat database presensi Balai Desa Pedasong, dan yang terakhir memudahkan pengukuran kinerja pegawai di Balai Desa Pedasong melalui digitalisasi presensi. Jadi bedanya tujuan dengan manfaat. Di sini kalau manfaat itu lebih ke impact yang didapatkan atau dirasakan setelah tujuan tercapai. Nah, selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah ini sebenarnya sesuatu yang penting juga untuk kita tuliskan. Kenapa? Karena pembatasan ruang lingkup penelitian ini merupakan suatu parameter terhadap hal-hal yang mampu kita capai atau kita lakukan dalam tugas akhir. Nah, di sini ada contoh dari tugas akhir yang mengangkat tema tentang robot. Nah, di sini batasannya adalah sistem hanya akan mendeteksi ruangan tanpa ada properti halangan. Kemudian robot hanya dapat mengidentifikasi 4 ruangan. Dan yang terakhir, robot hanya diperuntukkan untuk pengaplikasian di dalam gedung yang tidak terpengaruh oleh sinar ultraviolet dari matahari. Nah, di batasan masalah ini sudah dikemukakan bahwa yang dapat dicapai dari robot yang akan diciptakan ada di dalam 3 batasan masalah tersebut. Nah, selanjutnya bab 2, landasan teori. Nah, di dalam landasan teori kita ada 2 poin penting, tinjauan pustaka dan dasar teori. Nah, tinjauan pustaka di sini ada tips dan trik yang bisa kalian pakai, yaitu dalam menyusun tinjauan pustaka, carilah referensi dari jurnal yang memiliki tema atau secara spesifik memiliki latar belakang
yang sama dengan penelitian Anda, tetapi metode atau alat yang digunakan berbeda. Dan carilah jurnal yang latar belakangnya berbeda dengan penelitian Anda, tetapi metode atau alat yang digunakan sama. Carilah minimal 3 jurnal dan maksimal 5 tahun terakhir. Kenapa harus 5 tahun terakhir? Karena itu artinya penelitiannya itu masih berlanjut atau masih penting untuk dilakukan. Nah, di sini ada contoh juga untuk penyusunan tinjauan pustaka. Nah, ini adalah tinjauan pustaka dari judul pengenalan citra uang kertas untuk tunanetra. Nah, dalam memilih jurnal yang akan direferensi menggunakan tips dan trik tadi, yaitu yang pertama temanya sama tapi metodenya berbeda. Nah, ini ada jurnal yang berjudul aplikasi pendeteksi dan pengenalan nominal uang kertas. Nah, jelas ya di sini temanya sama, tapi metode yang digunakan adalah metode learning factor quantization. Sementara di dalam tugas akhir yang dilaksanakan oleh saudara Irfan Maulana di sini adalah menggunakan pengenalan citra wajah pahlawan menggunakan metode Hard Cascade Classifier. Nah, nanti akan dibahas di referensi berikutnya. Nah, selanjutnya dibahas kekurangan dari metode sebelumnya. Jadi kekurangannya adalah di sini akurasinya 89,39%. Selanjutnya kita mencari lagi referensi yang temanya berbeda namun metodenya sama. Nah, gunanya apa? Di sini akan dibahas nanti kelebihan dari metode tersebut, dan metode tersebutlah yang akan kita gunakan untuk tugas akhir kita. Nah, di sini temanya juga mengenai. Nah, di sini judulnya adalah pembuatan aplikasi absensi dengan algoritma Viola-Jones. Jadi temanya berbeda ya, ini untuk aplikasi absensi. Kalau untuk yang tugas akhir yang akan dibuat oleh saudara Irfan di sini adalah untuk pengenalan citra uang kertas. Jadi temanya berbeda. Tapi untuk metode yang digunakan itu sama, yaitu algoritma Viola-Jones dengan metode Hard Cascade Classifier. Nah, jadi setelah itu dijelaskan kelebihan metode tersebut apa. Itu menjadi alasan kenapa kita menggunakan metode Hard Cascade Classifier tersebut, karena akurasinya lebih tinggi, 96,43%. Nah, selanjutnya untuk dasar teori. Dasar teori berisi teori-teori yang diambil dari jurnal maksimal 10 tahun terakhir, dari buku atau literatur lainnya yang bersifat ilmiah. Setiap kata pada judul perlu dituliskan definisinya. Perlu diingat bahwa teori yang dimasukkan hanya yang memang akan dipakai untuk bab 3. Bab 3 perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ada 11 poin penting yang harus dijelaskan. Yang pertama, alat atau komponen dan fungsinya. Yang kedua, aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, tutorial penggunaan software tertentu jika dianggap penting. Jadi jika ada software yang sekiranya dibutuhkan untuk dijelaskan, tutorialnya dapat ditambahkan di bagian perancangan sistem. Kemudian metode atau langkah pengerjaan, diagram alir atau flowchart, flowsheet jika ada. Nah, bedanya flowchart dengan flowsheet adalah jika di diagram alir kalian menjelaskan input, proses, dan output, maka flowsheet ini adalah perincian dari setiap blok-blok diagram tadi, dari input, proses, dan output. Selanjutnya ada desain mekanik alat dalam gambar 3D disertai ukuran, perancangan wiring, analisis kebutuhan daya, perancangan database jika ada, dan jika ada database-nya maka dijelaskan cara dan instrumen pengumpulan data tersebut, pengolahan dan analisis datanya, dan yang terakhir metode pengujian. Ini sangat penting karena ketika proposal nanti kita akan melihat dari metode pengujian Anda tingkat keberhasilannya nanti di sidang seperti apa. Nah, di metode pengujian ini dijelaskan pengambilan sampel uji, penentuan unit analisis hasil, uji mutu atau quality control data yang sesuai dengan rancangan penelitian yang dibuat. Nah, di bab 4 hasil dan pembahasan, semua yang sudah dibahas di bab 3 dijelaskan hasilnya di bab 4. Jadi boleh subbabnya sama dengan yang di bab 3. Jika di bab 3 dijelaskan semisalnya adalah perancangan database wajah, maka nanti di bab 4 judulnya adalah hasil
rancangan database wajah atau hasil database wajah seperti itu. Jadi yang perlu ada di hasil dan pembahasan yaitu analisis dan rancangan sistem, kemudian implementasinya seperti apa, dan analisis dari hasilnya. Nah, yang terakhir di penutup ada kesimpulan dan saran. Dalam menuliskan saran, Anda boleh menuliskan pengembangan untuk peneliti berikutnya yang temanya nanti sama dengan tugas akhir Anda. Dan dalam menuliskan kesimpulan, dituliskan hasil yang dicapai. Oke, berikutnya kita ke tutorial manajemen referensi dengan Mendeley Desktop. Nah, kenapa sih kita perlu reference manager? Ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menyusun daftar pustaka. Kalau nggak pakai Mendeley, kita pasti jadinya nyusun daftar pustakanya itu manual. Nulisnya daftar pustaka manual, kemudian ketika kita ada referensi baru, kita harus nyusun ulang nomornya dari awal. Nah, itu pasti akan menyulitkan. Nah, itulah gunanya ada reference manager. Nah, di sini akan Ibu langsung contohkan cara menggunakan Mendeley Desktop. Yang pertama, jika belum punya Mendeley Desktop, kalian boleh download dulu di mendeley.com. Setelah itu, download Mendeley Desktop for Windows. Kalau memang pakai Windows, di sini juga kalau misalnya pakai MacBook atau pakai Linux, ada pilihan untuk mendownload yang sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Nah, setelah kalian install, jangan lupa untuk sign in. Setelah sign in di Mendeley Desktop Anda bisa install Microsoft Word plugin. Pilihannya ada di sini, Tools, Install Microsoft Word plugin. Nah, setelah diinstal, untuk memudahkan, Anda dapat membuat satu folder yang isinya adalah referensi-referensi yang Anda gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, Anda membuat satu folder yang namanya referensi. Nah, ini adalah seluruh referensi yang Anda gunakan. Nah, nanti Anda tinggal drag aja ke dalam Mendeley Desktop. Nah, misalnya di sini kita buat satu folder namanya referensi Mendeley. Semua file tadi di drag masuk ke dalam sini, atau bisa juga di add manual. Ini add file atau add folder untuk masukkan filenya ke dalam sini. Nah, setelah itu biasanya kalau misalnya dia adalah file jurnal yang dari internasional, itu udah otomatis langsung ada ini namanya adalah metadata. Jadi sudah ada judulnya, autornya, publikasinya siapa, dari mana, kemudian tahunnya, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah artikel jurnal internasional dari jurnal Future Generation Computer System. Nah, ini otomatis ketika kita drag ke sini langsung terisi tipenya jurnal, judulnya apa, autornya siapa aja, judul jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, dan dia ada di halaman berapa, plus udah ada URL-nya dan nama publisher-nya. Tapi untuk file-file yang kita download dan kita masukkan ke sini dan tidak ada isi metadatanya, kita bisa isi sendiri. Contohnya ada laporan dari Badan Pusat Statistik. Nah, karena ini bentuknya bukan jurnal dan tidak punya metadata, maka kita bisa isi sendiri. Dalam bagian details di sini, type-nya kita ganti menjadi report, autornya kita ganti, misalnya tadi karena filenya dari BPS Kebumen, ya kita ganti autornya jadi Badan Pusat Statistik Kebumen, dan kita sesuaikan judulnya dengan judul artikel tadi, yaitu ini dari Kecamatan Ayah dalam angka tahun 2019. Isinya ada yang kita citasi ada di halaman 13 dan dia dikeluarkan di tahun 2019. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Kalau misalnya ini filenya adalah file Undang-Undang Republik Indonesia,
Nah, kita bisa drag ke sini dan kita edit sendiri. Tipenya kita ganti, misalnya tipenya jadi statute, kemudian nama filenya kita ganti jadi UU RI pasal 1 ayat 9 nomor 12 tentang pendidikan tinggi, dan autornya diganti jadi Republik Indonesia tahun 2012, page-nya 1 sampai 97. Nah, lalu gimana kalau file dari website? Bisa juga dong. Nah, caranya Anda tinggal ganti type-nya menjadi web page, kemudian berdasarkan judulnya tadi, judulnya apa, potensi-potensi daerah Kebumen, autornya dari Pemkab Kebumen, dan dikeluarkan di tahun 2012. Nah, yang perlu diperhatikan kalau dari website, gunakanlah website yang sifatnya official, resmi, misalnya website instansi pemerintahan atau website institusi seperti dari kampus, misalnya dari kampus Politeknik Negeri Cilacap sendiri atau kampus lainnya juga bisa. Kemudian misalnya kalaupun data-data yang bisa diakses memang dari website resmi, misalnya tadi dari BPS. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan untuk mendukung di latar belakang dari website-website seperti Kompas, CNN, dan lain-lain yang sifatnya memang resmi ya, jadi bukan dari Blogspot dan dari Wikipedia dan lain-lain. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita mau ngereferensi tugas akhir senior kita tapi belum ada di internet, belum ada jurnalnya? Bisa juga, kita tinggal masukkan filenya, file Word-nya, kemudian kita ganti di sini. Kita masukkan judulnya dan nama autornya. Seperti itu. Ini misalnya filenya tadi ya. Kita namakan autornya, judulnya apa, kemudian nah, lalu gimana kalau misalnya kita mau masukin artikel yang sebenarnya tuh nggak ada di internet, misalnya itu tugas akhirnya senior kita yang belum pernah dipublikasikan. Nah, boleh juga kita tinggal ganti, masukkan filenya dan ganti di sini type-nya apa, masukkan judulnya, dan tuliskan nama seniornya tadi siapa. Terus gimana nih kalau misalnya kita mau masukin file manual, karena filenya itu nggak bisa di-download, kita cuma bisa baca di internet aja. Kita bisa menggunakan seperti ini, add entry manually. Nah, kita bisa tuliskan di sini judulnya apa, pilih type-nya dulu, misalnya di jurnal kita tuliskan, misalnya jurnalnya tadi tentang travel. Nah, autornya misalnya sendiri. Nah, misalnya nama jurnalnya adalah eJoin tahun 2020, volumenya berapa, kemudian halamannya misalnya di halaman 15 sampai 18. Nah, langsung ada di sini, jadi kita bisa reference. Nah, terus gimana buat masukin ke Word-nya? Nah, untuk masukkan ke file Word-nya, karena tadi kita sudah install MS Word plugin, dia udah ada di sini di menu reference, insert citation. Nah, contoh misalnya di sini insert citation. Misalnya ini, kita tinggal search berdasarkan judul atau berdasarkan autornya, kemudian klik OK. Nah, dia udah masuk referensinya di sini. Nah, jangan lupa sebelum menambahkan reference, ubah stylenya sesuai yang kalian butuhkan. Misalnya IEEE, nah, dia akan membuat citasi dengan menuliskan nomor. Kalau misalnya kita ganti stylenya menjadi American Sociological Association, dia akan berubah menjadi author dan tahun. Nah, jadi otomatis ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini referensi lain. Nah, misalnya tentang wajah. Nah, langsung masuk 2. Nah, tapi ternyata kita mau nambahkan referensi di tengah-tengah. Jadi ada referensi baru.
Nah, dia akan otomatis yang tadi itu akan berubah jadi 3. Nah, yang baru kita tambahkan karena dia di tengah-tengah, dia jadi nomor 2. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka, kita tinggal insert bibliografi. Nah, ini udah langsung tersusun referensinya. Nah, mudah kan? Jadi kita nggak perlu lagi ngetik manual judulnya, autornya, tahunnya, dan segala macamnya. Jadi udah otomatis. Nah, sekian penjelasan tentang penulisan tugas akhir yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.